Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema kita kali ini Virgo adalah jauhi orang ini sebelum terlambat ya. Jauhi ya, tuh sampai belepotan ya. Orang ini ya sebelum terlambat ya. Nanti terlambat bagaimana dan jauhi bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Ataupun yang ada tertera di atas ini, silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya Virgo, berikan energimu, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Virgo. Virgo, kita lihat apa yang terjadi Virgo. 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 Oke, di kartu pertama di sini. Queen of Swords. Semesta mau sampaikan kepada kamu, ya Virgo. Ini ada beberapa yang kemarin mungkin ya hampir mirip judulnya, tapi kita lihat energinya beda ya. Karena walaupun judul-judul mirip, tetapi kita lihat energi setiap hari itu beda. Jadi kalaupun terulang berarti ada semesta ingin sampaikan kepadamu, karena nasihat-nasihat yang berulang itu berarti kamu belum melaksanakan ya. Jadi harus dilaksanakan juga supaya hidupmu jauh lebih baik. Kenapa? Semesta sayang padamu ya. Ada yang bilang Kak Ica sudah tahu ya, kalau sudah tahu dilakukan dong, bukan hanya didengar saja. Nah itu ya, saya tidak terlalu tahu dengan kamu, saya tidak kenal kamu, tetapi saya ada punya intuisi untuk tetap menegurmu dari semesta lewat readingan ini, dimana ya saya bicara, kamu dengar, berarti kamu terpanggil secara jiwa untuk semesta bilang inilah yang terbaik untuk dirimu, kamu dengar, lakukan supaya hidupmu lebih baik, gitu ya. Oke, di sini ada Queen of Swords ya. Cari orang itu yang penuh dengan kelembutan. Cari orang itu yang bersamamu tuh dengan penuh dengan ketegasan. Ya, jangan cari orang mental miskin. Jangan cari orang yang hanya, ini circle ya, kita bicara circle. Terkadang kamu semesta mau menegur Virgo, ya maaf di sini saya disclaimer ya, bukan berarti saya menyudutkan ya, tidak. Tetapi di sini nasihat. Ya. Jadi bukan berarti saya ini sayang kamu, semesta sayang kamu. Ya. Jadi kalau ada bahasa mungkin nanti yang agak kasar berarti itu agak urgent, itu penting itu. Ya. Untuk dirimu, untuk hidupmu lebih baik. Bukan untuk membuatmu terluka. No, di sini tidak ada membuatmu terluka. Biasa orang yang merasa terluka itu karena berpikiran negatif. Orang peduli, ya, mungkin kata-katanya kasar, tetapi sebenarnya dia peduli. Sedangkan orang yang baik-baik, yang mungkin kamu anggap baik, anggap ini, dia nggak peduli. Kenapa? Ya sudah, sama seperti kamu kan. Coba, kamu peduli sama adikmu, kamu peduli sama kakakmu, pasti kamu interaksi ngomong. Tetapi kalau kamu nggak peduli, kamu pasti ya diam aja deh, dia mau jadi apa, epen. Iya kan? Bahasanya apa, epen ya? Epen tuh apa ya? Pokoknya yang film itu ya, epen cupen ya. Malas tahu gitu. Ya. Tuh. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa carilah circle yang positif. Ya. Jadi
terkadang kamu tuh di circle negatif, circle orang tukang gosip, circle orang tukang spesimis, circle tukang ngeluh ya. Carilah mental pejuang. Terkadang kalau mental pejuang ya banyak yang mereka cerita, kayak macam contoh saya kasih wejangan, itu sebenarnya mereka peduli sama dirimu, bukan berarti menyudutkanmu atau mencari-cari kesalahanmu atau menghinamu atau mengintimidasimu. No, dia peduli. Macam contoh, kamu harus begini Virgo, kamu harus begini. Artinya mereka mau kamu berjuang juga gitu. Mereka berbagi pengalaman. Jadi jangan berpikir negatif. Ingat ya, Virgo, mereka itu sayang sama kamu kalau masih celoteh. Ngebacot itu masih berarti mereka masih sayang. Tetapi kalau mereka sudah tidak sayang, ya, jadi ikut aja. Oh iya bagus. Oh iya. Karena dia tidak mau punya masalah. Dia kamu mau baik kek, mau tidak baik kek, ora urus. Makanya iya aja biar cepat. Ya, jadi carilah orang-orang mental pejuang. Kalau orang-orang mental miskin, mental pengemis itu jauhi. Ya hanya mau meminta aja, akhirnya ujung-ujung kamu juga mau meminta aja dari orang lain. Circle-nya terbawa. Orang-orang mageran itu jauhi. Kenapa? Kamu juga ikut mageran. Orang spesimis kamu juga ikut. Karena Virgo tuh orangnya polos ya. Kalau saya lihat itu kayak macam terlalu baik. Baik oke, terlalu baik jangan. Akhirnya kamu terikut energi mereka atau karakter mereka. Ya, jadi seperti gitu circle ya. Di kartu pertama tuh harus bisa lihat siapa teman-temanmu, siapa circlemu. Di sini Ten of Pentacles bicara keuangan dan kesetiaan. Jangan sampai kamu ada uangnya mereka datang, pada nggak ada uang ya pergi. Cari orang-orang yang setia. Kalau orang-orang hanya mata duitan, hanya mau dapat enaknya doang, ini hampir mirip-mirip dengan sahabatmu. Makanya saya bilang circlemu tuh harus diperhatikan. Wih, Virgo nih ada uang nih, saya mau ke dia, ayo kita minum yuk, ayo kita ke klub yuk, kita ke ini yuk, kita ke itu yuk. Tapi pada saat kamu nggak ada, kamu minta tolong pun mereka juga aduh nggak ada. Itu yang saya bilang mental miskin, hanya mau menerima, nggak mau berjuang, mau meminta, mau memajak-majak orang. Patungan, kita mau minum-minum, ajak-ajak negatif. Ataupun mungkin kalau wanita cuman pergi-pergi doang tapi ujung-ujungnya belanja. Ya. Ini pun sama, ada pasangan yang hanya mau minta-minta duit aja. Ya. Ataupun mungkin kondisinya jauhi orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah tahu berkeluarga, tapi tidak mau bertanggung jawab untuk keluarga. Hanya mau santai-santai aja, mau untuk happy-happy kayak bujang. Tapi kan itu udah nikah, ya itu kembali kepada dirimu. Saya bicara untuk kesehatan mentalmu ya. Kesehatan fisik dan mental. Ini rananya saya disclaimer ya, rananya bukan untuk ini saya pencerahan untuk dirimu, khusus dirimu, bukan dalam hubungan kompleks. No, tapi khusus dirimu secara fisik dan mental. Ya. Jadi kalau kita bicara kompleks lagi dalam hubungan, wah itu sudah menyangkut orang lain lagi. Ini untuk dirimu dulu, dirimu yang dibenahi dulu. Jangan bicara yang sampai ke ujung-ujung luar sana tapi di dalam aja nggak beres. Ya. Jadi hindari orang yang manipulatif, pura-pura baik, pura-pura bertanggung jawab, padahal nggak ada, nol aja, fiktif aja tuh. Dan ini bisa terjadi di di Virgo malah ikut-ikutan. Wah, temanku kan begitu. Jadi saya juga gitu deh. Istrinya biasa aja, ya istriku juga pasti begitu. Ini contoh. Karena dia melihat dari circle-nya. Jadi kamu mengikuti circle yang tidak baik. Ataupun kamu sudah tahu bahwa saya nggak boleh membuli orang, ya, nggak boleh sombong. Tapi malah kamu ikut sombong karena apa? Circle kamu merendahkan orang. Ini ada beberapa circle kamu merendahkan orang. Ibaratkan gini, kamu juga bermain dengan orang kaya, tapi orang kaya sombong. Jadi merendahkan orang. Ini ada beberapa loh. Lebih parah lagi kalau sudah miskin baru sombong. Ini bicara kesombongan ya, harga diri yang terlalu berlebihan. Padahal kalau dibilang kita bicara harga diri, orang yang akan menilai kita baik dan tidaknya, bukan kita yang harus menentukan bahwa saya ini orang kaya, saya ini orang baik, saya ini orang hebat. Orang lain dari tindakanmu ke mereka yang merasakan. Jadi nggak usah menilai bahwa saya ini orang baik,
Kalau mereka menilai bahwa kamu orang jahat, ya sudah, biarkan aja. Berarti saya kurang baik. Saya harus berbuat lebih baik lagi. Tetapi bukan berarti saya baik sekali kepadamu. Saya baik untuk diri saya. Saya benahi diriku. Karena kalau kita terlalu baik kepada orang, orang memanfaatkan kita, hati-hati. Jadi lebih baik untuk diri sendiri. Benahi diri kita. Ya. Dan kamu juga tuh kan tidak usah terlalu mau pusing, ya. Kalau mereka bilang kamu sombong lah, kamu inilah, kamu kere lah, ya biarin aja. Buktikan bahwa suatu saat saya bisa jadi orang yang dihormati. Bukan malah menindas orang. Saya lihat di sini teman-temanmu nih pada menindas semua. Ya. Ya, jadi maaf ya agak berisik ya. Lagi di luar lagi hujan, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, jadi seperti gitu ya. Circle yang hanya memanfaatkan kamu dari segi finansial, ya. Dan mungkin kamu tidak diberikan nafkah juga, ya. Kak, kalau seandainya kita sudah nikah terus gimana? Dia tidak berikan nafkah, ya dibicarakan. Kalau sudah nggak mau dibicarakan, wah itu repot. Berarti memang dia membenarkan kesalahannya. Berarti kamu yang jaga jarak, ya sudah, nggak usah kasih makan dia. Kamu kerja, nggak usah kasih makan dia. Ini kalau kita bicara laki-laki ya, laki-laki tuh wajib. Bukan kita malah tetap aja kasih makan, servis ya. Berarti kamu membenarkan kesalahan dia. Nah itu ya. Jadi Six of Cups. Six of Cups. Di sini ya, semesta mau sampaikan kepadamu, hindari orang yang tidak setia. Ya. Yang hanya mau dirinya dilayani, dirinya yang harus diprioritaskan, tetapi pada saat kamu butuh dia nggak ada. Ini entah dari pertemanan, entah dari hubungan. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang hubungannya toksik. Ya sama seperti tadi saya bilang. Ya, pada saat kamu ada uang mereka ke kamu, pada saat nggak ada uang ya kamu pergi saja ke sana, jangan dekat-dekat saya. Carilah pertemanan itu yang memang betul-betul tulus, bukan karena duit. Ini lebih ke banyak duit ya, materi ya, terutama uang. Wah, ini tambah deras ya hujannya ya. Semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas ya. Jadi seperti gitu, carilah orang-orang yang setia. Bukan setiap tikungan ada ya. Setia ini betul-betul ya kamu, dia bisa menemani kamu dari nol. Bukan malah ini ada juga loh, dia berani menemani kamu dari nol. Tapi ada juga yang pada saat dia sudah jaya, dia pergi meninggalkan orang yang menemaninya dari nol. Nah ini bisa juga, ada beberapa seperti gitu. Ya, karena pada saat dia sudah kaya, ya levelnya bukan kamu lagi, tipenya bukan kamu lagi. Nah ini hati-hati ya. Jadi kamu harus bisa lebih tahu mana orang-orang yang hanya materi, mana betul-betul tulus. Di mana kondisi kamu pada saat terpuruk saat ini, kamu tahu siapa orangnya itu yang bisa menemanimu dari nol. Ya. Jangan karena kondisi saya terpuruk, orang semua nggak suka saya, ya kamu harus bersyukur karena topeng mereka kebuka. Pada saat kamu jaya nanti kamu sudah nggak akan terkelabui dengan topeng mereka. Kamu udah tahu karakter mereka. Ya. Oke, berikutnya ada Eight of Swords. Eight of Swords di sini ya, semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa melihat siapa teman siapa lawan. Lebih peka terhadap intuisimu. Makanya tadi saya bilang di sini di Queen of Swords, terkadang kamu berpikir bahwa orang yang jahat itu adalah orang yang mengintimidasimu, orang yang memberikan wejangan, memberikan kritikan, itu orang jahat. Dia hanya melihat dari sisi kekuranganku, sisi kelemahan. No. Orang kalau masih peduli, yang tadi saya bilang ini diulang lagi, orang yang masih peduli tidak mungkin mau ngomong sama kamu. Orang yang masih peduli itu pasti ngomong. Tapi kalau orang sudah tidak peduli, dia nggak mau ngomong, apalagi bahkan mungkin tidak mau lihat muka kamu. Kalau orang udah nggak peduli, yang penting iya cepat. Karena kalau dia ngomong berarti kan ada perdebatan, berarti lama di situ. Dia nggak mau. Ya sudah, dia iya saja biar cepat kamu perginya, nggak usah ngomong-ngomong dengan dia. Itu yang terkadang terjadi pada dirimu. Kamu salah menilai orang. Jadi jangan menyimpan duri dalam daging juga. Dalam artian apa? Kalau orang itu sudah tidak baik, ya pergi dari circle itu. Jangan sampai kamu disakiti terus. Ini kita bicara kesehatan mental ya, fisik dan mental. Bukan bicara orang lain.
Ya, kalau bicara orang lain nanti di judul berikutnya, judul-judul yang lain. Ini adalah untuk dirimu dulu. Dimana benahi dirimu keluar dari luka batin. Terkadang kamu sudah tersakiti sama si A, tapi kamu masih bersama si A. Ini Kak Ica, saya sudah tersakiti sama suamiku, tapi saya nggak bisa keluar dari, nggak bisa pergi dari dia. Ya itu pilihanmu. Berarti kamu mau tetap, kalau dia bikin begitu terus, berarti yang kamu yang harus kuat. Karena kamu kan nggak mau keluar dari situ. Itu pilihan. Tetapi kalau memang kamu sudah tidak kuat, ya berarti kamu juga harus memilih untuk bisa lebih menyayangi dirimu. Kenapa? Karena kalau mentalmu rusak ya, tekanan itu akan ke penyakit loh, penyakit medis. Atau bahkan mungkin non medis pun bisa masuk. Dan belum tentu dia akan merawatmu. Jadi pikir dirimu. Apalagi kalau kamu sudah mempunyai anak. Karena saya lihat di sini yang paling bermasalah ini yang sudah mempunyai pasangan. Ya, apalagi suami istri. Makanya tadi saya bilang ada yang tidak dinafkahi, ada yang main perempuan sana sini, ada yang manipulatif, ada yang narsistik. Ya, menyakitimu seolah-olah dia yang tersakiti, seolah-olah dia yang tersakiti. Kamu yang dalang bikin gitu ya. Macam contoh ya apa ya? Dia selingkuh ya. Dia selingkuh, ujung-ujungnya ya kamu lah yang salah. Wah, karena dia nggak merawat saya, karena dia membenarkan gitu. Pokoknya ada saja ya. Pokoknya kalau yang jelek-jeleknya dia limpahkan ke orang lain. Ini lebih paling tekanan ini kalau yang sudah nikah, karena mungkin tidak dinafkahi, atau yang tadi adanya ketidaksetiaan, atau playing victim ya, mengumbar aib-aib sana sini, macam-macam, childish, tidak mau ada tanggung jawab. Kalau nggak ada mau tanggung jawab ya jangan nikah ya. Makanya saya bilang ini menyimpan duri dalam daging, dimana pasangannya atau mungkin kamu Viru ini energinya juga bisa terbolak-terbalik ya. Jadi kalau macam contohnya ini di kondisi kamu ya kamu harus introspeksi. Tetapi kalau kamu yang berbuat ya introspeksi. Tetapi kalau kamu yang korban berarti ya ini yang harus kamu lakukan untuk mengambil jarak. Kayaknya tapi saya belum siap berpisah. Ya sudah, jarak aja. Kamu tetap satu rumah tapi nggak usah terlalu baper. Kalau kamu masih satu rumah, tapi kalau saya baperan Kak Ica, ya kamu harus ambil resiko, entah berpisah atau pisah ranjang aja ya. Kan semua pilihan. Ada beberapa sahabat saya yang sudah Kak Ica, saya karena sudah janji sama Tuhan, jadi saya pisah ranjang aja. Tapi saya mampu kok biaya saya dengan anak saya, ya nggak apa-apa. Saya tinggal di rumah saya sendiri di mana gitu. Suami saya ya di rumahnya gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Selama itu nyaman bersamamu. Kita kan bicara kenyamanan, kesehatan mental. Selama mentalmu nyaman ya, fisikmu pasti akan up. Selama mentalmu tidak nyaman ya jangan takut jangan kaget kalau penyakit ini ada, penyakit itu ada, karena itu akan berpengaruh. Dan belum tentu dia merawatmu. Orang-orang begini tuh tidak akan merawat. Ya, dia hanya mau datang itu untuk kesenangan, bukan kesusahan. Jadi hati-hatilah dengan circle-circle yang hanya mau memanfaatkan pada saat senang aja. Apalagi dia hanya mau mengambil apa yang kamu punya. Pada saat kamu tidak punya, bye. Ini ada loh. Dimana saya lihat di sini, saya merasakan energinya pasangannya tuh tidak punya hati terhadap pasangannya. Pada saat pasangannya ada uang, dia datang dekat, tapi nggak ada uang, dia pergi, dia mencari orang lain. Ini ada. Akhirnya Virgo terluka. Ya. Apalagi ini lebih parah kalau pacar-pacar. Sudah tahu dia cuman hanya mau yang enaknya saja, baru nggak ada kepastian, ya kenapa kamu masih bertahan? Rugi di waktu, tenaga, biaya, pikiran. Ujung-ujungnya dia bukan memperjuangkanmu. Ini hati-hati yang belum nikah juga. Ya. Jadi kamu harus buka matamu. Ya, ini jebakan Batman banyak. Ranjau-ranjau ini banyak. Entah jurang, entah pedang yang akan melukai tubuhmu, kakimu. Ya, buka matamu nih, buka matamu supaya bisa melihat. Ya, jangan hanya oh ya baik, oh ya ini. Jangan melihat dari terlalu polos ya. Ujung-ujungnya kamu tersakiti ya. Jadi harus mata hati dibuka, mata indera kita juga harus dibuka, seimbang ya. Oke, yang terakhir The Empress ya. Semesta mau sampaikan kepadamu ya, ini hampir sama ya. Hampir mirip dengan saya sudah bilang tadi ya, Ten of Pentacles dan Seven of Swords
Ya, di sini ada yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab yang tadi saya bilang tidak dinafkahi, ini lebih ke yang sudah nikah. Ini bicara kelahiran, kehidupan. Dia menelantarkanmu ataupun mungkin dia tidak bertanggung jawab. Ya sama saja sih, sudah tidak bertanggung jawab menelantarkan. Contohnya, dia menghamilimu tapi tidak mau menikah. Dia mau hubungan seks tapi tidak mau mempunyai hubungan serius. Ya, berhubungan suami istri tetapi tidak mau punya komitmen. Ya, berarti kan itu sudah salah. Kenapa kamu harus dekat orang itu? Ataupun mungkin kondisinya dia tidak nafkahi kamu, dia pergi meninggalkan kamu pada saat kamu susah, cari jalan sendiri dengan anak-anak. Itu secara tidak langsung pembunuhan loh. Secara tidak langsung. Karena menelantarkan kan. Orang sebenarnya, makanya itu sekarang sudah ada undang-undangnya. Kalau orang tidak memberikan nafkah, ataupun mungkin kalau dibilang ya selingkuh lah apa segala macam. Cuman terkadang nggak dilaporkan. Kenapa? Karena sudah deh kekeluargaan aja. Berarti kan kita membenarkan orang yang salah mau melakukan itu terus. Kita bicara secara kekeluargaan aja. Pemerintah sudah memberikan undang-undang, tetapi karena ya bicara kenapa mereka masih melakukan seperti begitu, ya karena tidak ada yang berani untuk melapor, sehingga mereka seolah-olah ya membenarkan kesalahan mereka, seolah-olah itu tidak salah, itu benar, kelakuan begitu itu benar. Ini harus kalian berani untuk berspeak up. Ya, saya ini ditelantarkan, saya ini dibeginikan. Karena saya lihat di sini pasangan malas. Ya, pasangannya malas. Hati-hati dengan orang-orang malas. Makanya tadi saya bilang circle itu. Jangan kamu bergaul dengan orang mental miskin, hanya mau menerima aja. Itu kan malas, kemalasan, mau menerima aja padahal dia enggak cacat. Enggak juga sakit. Ya. Tapi memperdayakan kemalasan. Ini hati-hati. Ya. Jadi seperti gitu. Jadi hindari orang-orang atau jauhi ya. Jaga jarak ya terserah, itu dari pilihanmu. Cuman semesta mau sampaikan, jauhi orang-orang yang mental miskin. Ya, mental miskin ini hanya mau minta. Mental pecundang sama, menelantarkan. Tidak bertanggung jawab. Itu mental begitu tuh ya harus dihindari. Kenapa? Bisa tertular. Akhirnya kamu bikin begitu ke pasanganmu. Ini contoh ya, kamu terkoneksi dengan orang-orang mental miskin pada saat kamu, atau mental pecundang pada saat kamu lagi masih bujang. Ujung-ujungnya kamu terkontaminasi, dan pada saat kamu nikah kamu bikin seperti begitu. Kenapa? Teman saya begitu kok. Terkontaminasi. Jadi kamu sudah tahu itu salah tapi tetap dilakukan. Dan ego kamu tuh merasa bahwa sudah itu saja yang dilakukan, biar aja. Minta maaf pun susah. Ini ada, sudah merasa salah tapi minta maafnya susah sekali. Karena harga diri. Padahal sudah tahu dia salah. Tapi masih tidak mau minta maaf. Apalagi bicara ember, cerita keluarga, menjelek-jelekan orang. Ini hati-hati ya. Jadi seperti gitu ya. Carilah orang circle tuh yang positif. Karena yang banyak omong itu adalah orang yang positif. Tapi bukan omong kosong ya. Orang kadang-kadang juga orang bicara omong kosong. Makanya saya bilang intuisimu juga harus peka di sini. Ini bicaranya ini betul atau tidak. Kalau betul diikuti, kalau tidak ya sudah. Ya, jauhi dari orang-orang yang hanya mau memanfaatkan keuangan dari sisi keberhasilanmu, dari sisi materimu. Ya, jauhi orang yang tidak setia. Percuma. Jauhi orang yang hanya manipulatif, yang hanya akan melukaimu. Ya, dan jauhi orang-orang yang memang betul-betul tidak memperjuangkanmu. Seperti gitu ya. Virgo, semoga resonate. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.